Hai umat beriman yang terkasih, para orang tua, rekan-rekan muda, dan anak-anak sekalian yang terkasih. Kita kembali berjumpa dalam percikan kebijaksanaan spesial malam Sabtu alias SMS. Malam hari ini saya mengajak Anda semua ke negeri seberang, ke negeri Paman Sam alias Amerika. Saya yakin banyak dari Anda pernah mendengar nama Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini adalah salah satu dari presiden Amerika dalam sejarah bangsa Amerika. Mengenai Presiden Abraham Lincoln ini ada kisah demikian. Ketika dia masih menjadi salah satu kandidat presiden atau capres Amerika, lawan terberatnya atau saingannya adalah seorang jaksa senior bernama Edwin McMaster Stanton. Stanton ini sangat membenci Lincoln dan ketika kampanye itu sering mengeluarkan pernyataan yang tujuannya itu menjatuhkan Lincoln di mata masyarakat. Mungkin sekarang istilahnya negatif campaign. Meski mereka berdebat dan berhadap-hadapan dan lawannya selalu berusaha menjatuhkan Lincoln ini, pada akhirnya Lincoln lah yang menang dan terpilih sebagai presiden Amerika. Setahun setelah dirinya terpilih sebagai presiden, Abraham Lincoln ini itu memerlukan seorang menteri untuk urusan perang. Saat itu Amerika Serikat sedang dilanda perang saudara, sehingga posisi menteri ini sangat penting dalam pemerintahan. Dan Anda tahu, Lincoln ternyata mengusulkan dan memilih nama Stanton ini sebagai menteri urusan perang ini. Melihat hal itu, sang ajudannya itu berkata, "Tuan, Anda membuat kesalahan. Anda membuat kesalahan, Pak Presiden, Mr. Presiden. Anda sudah tahu dulu bagaimana orang itu selalu menjelek-jelekan Anda di tengah masyarakat. Dia adalah musuh Anda." Tetapi Lincoln mengatakan, "Saya tahu, tetapi menurut saya dia adalah orang yang terbaik untuk posisi ini dan dia cocok untuk itu." Dan memang pada akhirnya Presiden Lincoln memilih Stanton lawannya di saat pilpres itu sebagai menterinya. Dan Stanton menerima tawaran tersebut. Dan dia melakukan pekerjaannya dengan sangat baik dan mereka bersama-sama berhasil mengakhiri perang dan menyatukan kembali Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Abraham Lincoln sang presiden. Setelah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Abraham Lincoln, Stanton sang menteri dan yang dulu adalah rivalnya berlutut di makam sang presiden dan berkata, "Engkau adalah orang yang terhebat di dunia." Para saudara dan saudari yang terkasih, menurut saya kisah di Amerika ini juga ada di tanah air kita Indonesia. Ketika Presiden Jokowi memilih rivalnya selama 2 kali pilpres masuk dalam kabinetnya dan menjadi menterinya. Dia memilih Prabowo menjadi menterinya. Dan mereka yang semula berhadapan-hadapan akhirnya mampu berjalan bersama dan bekerja sama. Saudara dan saudariku yang terkasih, biasanya kita itu sulit membayangkan manfaat pengampunan
ketika kita merasa sakit hati, ketika kita merasa disakiti, kita merasa dikecewakan dan dihina, dan kita marah karena perbuatan orang lain terhadap kita. Kesediaan untuk mengampuni orang lain akan menjadi lebih sulit jika tidak ada permintaan maaf atau bahkan pengakuan bersalah dari pihak yang telah menyakiti hati kita. Makin tambah emosilah kita. Kesulitan dalam memaafkan seringkali disebabkan bahwa anggapan bahwa pengampunan itu merupakan hadiah bagi orang yang telah menyakiti kita. Lalu orang berpikir, bagaimana mungkin orang yang sudah bersalah kepada kita, kepada saya, lalu seenaknya mau kita ampuni. Padahal saudara dan saudariku yang terkasih, saya mau katakan begini. Jika kita mau telisik lebih dalam, sebenarnya pengampunan atau mengampuni adalah hadiah untuk diri kita sendiri. Sekali lagi, hadiah untuk diri kita sendiri. Karena ketika kita tidak memaafkan atau tidak memaafkan, itu adalah beban yang berat bagi kita. Dan beban itu akan tetap bersama kita dan melelahkan kita, mempengaruhi banyak sekali aspek kehidupan kita, lalu menumbuhkan kepahitan dan kebencian dalam diri kita. Beban tidak bisa mengampuni itu akan terus bertambah dan menyakiti diri kita, membawa penyakit bagi diri kita sendiri. Dan sakit itu bahkan lebih sakit daripada orang yang telah menyakiti kita. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus menulis demikian: segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sementara itu Rasul Petrus mengingatkan kita, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Para saudara dan saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak sekalian yang terkasih, pengampunan itu membebaskan kita dari beban yang menggerogoti diri dan hidup kita. Pengampunan meningkatkan kualitas iman kita. Pengampunan menciptakan rasa damai, tidak berprasangka buruk, sedia memberi senyuman, dan memberi tempat di hati kita untuk orang lain. Apakah ini mudah? Tentu saja tidak. Tetapi daripada membawa beban yang menggerogoti itu sepanjang hidup kita, mari berjuang untuk melepaskannya dengan saling mengampuni. Dari atas kayu salib, Tuhan Yesus telah memberi contoh untuk kita. Dia mendoakan mereka yang mencaci dia. Dia mendoakan mereka yang menghina dia. Dia mendoakan mereka yang menyiksa dia. Dia mendoakan mereka yang menyalibkan dan membunuh dia. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.